Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan kembali itu tentang bagaimana cara menggunakan rumus atau bagaimana cara menghitung rumus menggunakan alamat sel di dalam perhitungan matematika atau statistika, ya. Caranya adalah anak-anak harus membuka lembar kerja baru dulu. Nah, misalkan Ibu akan memberikan contoh. Misalkan di sini ada bilangan, ya. Bilangan ini contoh saja. Misalkan di sini itu angkanya di sini kita harus mengetahui hasilnya. Di sini misalkan berapa hasil dari 14,34 ditambah 13,24? Caranya kalau kita menggunakan Excel itu ada dua cara. Kita bisa menggunakan alamat sel atau kita bisa juga menggunakan penjumlahan biasa. Caranya ya seperti ini. Penjumlahan itu sama dengan rumus menggunakan rumus statistika. Sum kurung buka. Nah, 14,34 terletak di kolom A baris ketiga. Tulis kolom A baris ketiga. 13,24 terletak di kolom B. Nah, itu harus ada kata sama dengan. Sama dengan itu yaitu titik 2. Ya. Kemudian kolom B baris ke-3. Maka kurung tutup hasilnya seperti ini, 27,58. Nah, cara yang kedua, ini misalkan cara pertama ya. Cara ke-1. Cara keduanya, cara keduanya adalah sama dengan, kemudian tadi A3 ditambah B3, kemudian enter. 27,58. Itu cara yang kedua. Tetapi di dalam cara kedua tidak akan kita gunakan. Kenapa? Kalau misalkan data bilangan satunya lebih dari 2 kolom, misalkan ada 20 kolom. Apakah anak-anak akan mengerjakan pada cara kedua? Misalkan dari A3 ditambah B3 tambah C3. Nah, misalkan ditambah C3 tambah D3, E3, F3, G3, H3, I3 itu terlalu panjang. Tetapi lebih baik menggunakan cara pertama.
Ya, misalkan sama dengan sum kurung buka A3 titik 2 sampai Z3 itu kurung tutup, maka hasilnya seperti akan terlihat di layar monitor ya. Bisa ya? Oke. Nah, ini anak-anak gunakan lagi sama dengan kemudian sum kurung buka. Ini kolomnya gimana? Tetap sama kolomnya, tetap sama, tetapi yang membedakan adalah barisnya. Tadi 3, sekarang 4. A 4 titik 2 B 4 kurung tutup enter. Sama seperti ini. Sum. Jangan lupa katanya sama dengan. Oke. A 5 titik 2 B 5 kurung tutup enter. Ini juga sum kurung buka A 6 titik 2 B 6 kurung tutup enter. Nah, ini kenapa belum ada hasilnya? Karena di sini kekurangan sama dengan ya, enter. Oke, lanjut. Sama dengan sum kurung buka kemudian A7 titik 2 B7 kurung tutup enter. Ya, seperti ini. Harus menggunakan rumus. Kalau secara manual ibu tidak akan, mohon maaf, ibu tidak akan menilainya ya. Nanti anak-anak mengirimkan berupa file, bukan foto, tetapi berupa file kirimkan ke ibu ya. Boleh mengirimkan foto, tetapi disertakan dengan file programnya ya, filenya. Oke, nah sekarang ada satu lagi, yaitu nilai terkecil. Nilai terkecil. Nilai terkecil. Nilai terkecil yaitu di sini rumusnya adalah min kurung buka sama dengan dulu min kurung buka. Nah, di sini kita akan mencari nilai yang terkecil pada kolom C. Nilai yang terkecil adalah 27,58 hasilnya itu. Caranya yaitu terletak di datanya ada di kolom C3 sampai dengan kolom C7. Kurung tutup enter. Maka hasilnya adalah 27,58. Sekarang nilai terbesar. Nilai terbesar gimana? Terbesar. Nah, rumusnya adalah ya, max kurung buka sama kolom kolom C3 titik 2 C7 kurung tutup enter adalah 98,63. Sekarang jumlahnya adalah jumlah yaitu menggunakan rumus sum seperti tadi penjumlahan ya. Kurung buka C3 titik 2 C7 kurung tutup enter 344. Sekarang rata-rata. Rata-rata yaitu rumusnya kurung buka C3 titik 2 sampai C7
kurung tutup, enter. Nah, ini adalah hasilnya. Sekarang jangan lupa nanti misalkan format tabelnya seperti apa harus sama ya. Cara membuat tabelnya harus sama. Seperti ini. Kita di sini kita gunakan kita gabungkan juga. Dari tabel, dari perhitungan, semua harus sesuai dengan tabel yang Ibu share waktu anak-anak menerima handout-nya hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin. Kita buktikan. Ini yang dicari, ya. Oke. Semoga video hari ini, video pembelajaran hari ini, anak-anak bisa mengingat kembali waktu anak-anak mendapatkan pelajaran di kelas 5. Selamat belajar, sampai ketemu minggu depan. Oh ya, kalau masih belum mengerti, anak-anak bisa SMS atau WA ke Ibu ya. Oke, semangat. Dadah.